perkembangan hewan 1 dengan judul Sistem Rangka pada Vertebrata. Yang selanjutnya ada rangka pada hewan kodok. Yang pertama ada tulang gelang bahu, juga dikenal sebagai cingulum cranialis, terdiri dari beberapa bagian anatomi termasuk saproscopula, scapula, clavicula, coracoid, dan fossa glenoid yang merupakan tempat untuk persendian kabut numerik. Yang kedua ada tulang tungkai atas, memiliki segmen medial yang umumnya terdiri dari dua tulang. Yang pertama ada radius dan yang kedua ada ulna. Pada bagian tungkai atas, radius berada di bagian dalam dan memiliki peran penting sebagai penyangga dan penggerak ketika dorsoflexion. Yang ketiga ada tulang gelang panggul, terdiri dari os ilium yang berhubungan dengan processus transversus vertebra sacralis. Di antara dua tulang ilium ini terdapat os coccygeus yang melekat pada vertebra sacralis, serta terdapat lekukan yang disebut dengan acetabulum. Acetabulum ini merupakan tempat masuknya kaput femoris dari femur. Yang keempat ada tulang tungkai bawah, adalah bagian dari hewan vertebrata yang digunakan untuk bergerak di atas permukaan tanah dan sebagai alat untuk berpindah tempat. Pada kodok, tulang tungkai bawah terdiri dari femur dan tibia. Adapun ciri khas dari kodok adalah kehadirannya sternum terletak pada tulang dada. Meskipun perkembangannya tidak sempurna, tulang tungkai ini tidak tumbuh sepenuhnya. Dan sebagian besar amfibi memiliki dua pasang tungkai dengan 4 jari pada kaki depan dan 5 jari pada kaki belakang. Beberapa amfibi mungkin memiliki jumlah jari yang berkurang, dan beberapa juga memiliki tempurung kepala yang tidak dapat digerakkan. Selanjutnya itu ada tulang tungkai atas, terdiri atas os humerus, os scapula, os coracoidus yang membentuk persendian pada bahu. Yang kedua itu ada tulang gelang panggul, terdiri dari 3 tulang menyatu yaitu ada ilium, ischilium, dan pubis. Ilius merupakan bagian pipi atas tulang, ischilium adalah bagian inferior, dan posterior yang mengangkut berat badan. Pubis adalah bagian anterior, tulang yang bergerak dengan pubis, tulang pinggul lainnya pada sendi cartilaginous. Yang ketiga itu ada tulang gelang bahu, bisa disebut cingulum cranialis. Gelang bahu yang dibentuk oleh tulang-tulang fuscula atau juga tulang garpu, choroid, dan scapula atau bisa disebut juga tulang belikat. Ketiga tulang tersebut bersama-sama membentuk vas coral carotid. Tulang tungkai bawah. Rangka anggota gerak posterior ayam bagian atas disusun oleh femur dan untuk bagian bawah terdiri dari patella, tulang tibia, dan tarsal yang menyatu membentuk tibiotorsus serta tulang fibula. Selanjutnya ada ciri khas rangka ayam. Ciri rangka pada ayam beradaptasi untuk terbang. Tulang ayam lebih ringan dibandingkan tulang vertebrata lain namun cukup kuat untuk menahan tekanan pada saat lepas landas, terbang, dan mendarat. Hal ini mengakibatkan ayam memiliki jumlah tulang yang lebih sedikit dibandingkan vertebrata lain yang hidup di darat. Ayam juga tidak memiliki gigi dan rahang namun memiliki paruh yang lebih ringan. Ayam memiliki banyak tulang yang berongga yang saling bersilang untuk menambah kekuatan struktur tulang. Jumlah tulang berongga bervariasi pada masing-masing spesies. Ayam yang terbang dengan melayang atau melambung cenderung memiliki tulang berongga yang lebih hanya dibanding ayam yang tidak terbang. Selanjutnya ada kelinci atau Ornithologus cuniculus. Tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu pada kelinci terdiri atas os scapula, os coracoid, os clavicula, tersusun dari sepasang coracoid, sepasang tulang belikat atau scapula, dan sepasang tulang selangka atau clavicula. Tulang tungkai atas terdiri atas tulang pangkal paha atau coccyx, tulang paha atau femur, tulang kering atau tibia, tulang betis atau fibula, tempurung lutut atau patella, tulang pangkal telapak kaki atau metatarsalia, ruas jari-jari kaki atau ehalange. Tulang gelang panggul tersusun atas os ilium, os ischium, os pubis, dan tulang bul. Tulang tungkai bawah tersusun atas kras sebagai tungkai bawah yang terdiri atas tulang tibia dan fibula kaki atau pes, tulang pergelangan tangan atau osa tersalia, telapak kaki atau osa metacarpalia, ruas jari-jari atau palambus, jari ada yang bercakar atau fupula dan bertelacak atau unggula.
Ciri khas pada sistem rangka kelinci yaitu setiap rahang terdapat gigi seri atau incisivus yang terdapat 2 buah di bagian bawah. Gigi taring tidak terdapat pada kelinci. Gigi premolar terdiri dari 13 buah di atas dan 2 buah di bagian bawah. Gigi molar terdiri dari 3 buah di atas dan di bawah. Ikan emas atau Cyprinus carpio. Ikan emas memiliki ciri khas yaitu memiliki bentuk badan simetri dengan memanjang dan memipih tegak. Ikan emas memiliki mulut yang terletak di ujung tengah atau terminal dan dapat disembulkan atau protaktil, serta memiliki 2 pasang semut di bagian anterior mulut, tetapi kadang-kadang 1 pasang semut itu tidak berfungsi. Ikan emas tidak memiliki tungkai sebagai alat gerak, melainkan beberapa sirip yang termasuk ke dalam skeleton appendicularis, terdiri dari sepasang sirip dada, sepasang sirip perut, sirip punggung, sirip anal, dan sirip ekor. Sirip dada terletak pada bagian posterior dari ossa apertum dengan posisi lateroventral dari tulang belakang atau ossa vertebralis. Sirip punggung terletak pada bagian dorsal, sirip perut dan sirip anal terletak pada bagian ventral, sedangkan sirip ekor terletak pada bagian posterior dari tulang belakang atau ossa vertebralis. Ikan emas memiliki rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak yang berasal dari 3 sumber, yaitu chondrocranium, dermocranium, dan splenococcanium. Ikan emas atau Cyprinus carpio memiliki tulang gelang bahu yang terdiri atas coracoid, scapula, cleitrum, oscleitrum, dan sirip dada yang tersusun atas oscleitrum, os supracleitrum, os coracoid, os mesocoracoid, dan os scapula, os temporal dan os supratemporal, os radial dan ini yang biasanya tereduksi struktur dari tulang membran, tulang dermal meliputi clavikula yang tereduksi, cleitrum dan supracleitrum. Selain itu, ikan emas juga memiliki tulang gelang panggul yang terdiri dari keping-keping pelvis bertulang atau tulang rawan yang bersendian dengan sirip pelvis yaitu cleitrum, basi pterygium, dan sisi perut. Pada ikan bertulang rawan, keping-keping tersebut bertemu di bagian tengah membentuk simpis pubis. Ikan emas juga memiliki sirip dorsal atau punggung. Sirip dorsal ini tersusun dari jari-jari sirip ini, 9 os supraneuralis, stay dan 10 os pterygoporus, os pistiologus terbagi atas 3 bagian utama, yaitu pterygoporus proximalis, medialis, dan distalis. Ciri khas dari biawak adalah tengkorak reptilia berbentuk agak piramidal meruncing ke arah kranial dan memipih ke arah dalam arah dorsal sampai ventral. Tempurung ada kepala yang bermoncong panjang merupakan tulang yang keras pada hewan biasa. Pada rahang bawah yang panjang terdapat sendi pada tulang kuadrat yang bersatu dengan tulang kranium. Bagian ventral dari kranium merupakan pelat yang keras. Yang pertama ada tulang gelang bahu, epicoracoid, coracoid, fenestra, scapula, suprascula, cavicula, cavillae glenoideales. Yang kedua ada tulang gelang panggul. Terdapat panestrum, pabois caedica yang besar biasanya terletak di antara 2 tulang ventral. Yang ketiga ada tulang lunak bawah, tulang tungkai bawah. Ada os femoral, tibia, fibula, pes disusun oleh tarsalia, metarsalia, dan phalanges. Yang keempat ada tulang tungkai atas. Terdiri dari humerus, radius, ulna, dan manus. Dan yang terakhir yaitu ada ciri khas, mempunyai lidah yang panjang untuk menangkap mangsanya, hidup di tempat yang lembab karena makanannya adalah serangga, kadal, dan ikan yang kecil. Memiliki penglihatan tajam, mampu melihat hingga jarak 300 meter, memiliki penciuman yang tajam, dan liur biawak mengandung bakteri yang dapat menimbulkan pembengkakan